Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Cahaya Lestari dari kelas 1B dengan NIM 22106310500007. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan materi himpunan. Yang pertama ada definisi dari himpunan. Istilah himpunan dalam matematika diambil dari kata set dalam bahasa Inggris. Kata lain yang sering digunakan untuk menyatakan himpunan antara lain yaitu kumpulan, kelas, gugus, dan kelompok. Secara sederhana, arti dari himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Nah, objek dalam himpunan itu disebut elemen, unsur, atau anggota. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya, ada representasi atau penyajian himpunan. Nah, penyajian dari himpunan ini biasanya ada 4. Yang pertama, mengenumerasi semua elemen-elemennya atau anggota-anggotanya. Yang kedua, ada menggunakan simbol-simbol baku. Yang ketiga, menuliskan syarat keanggotaan. Yang keempat, menggunakan diagram Venn. Kita masuk ke penyajian himpunan yang pertama, yaitu enumerasi. Nah, kita dapat menyajikan sebuah himpunan menggunakan enumerasi jika himpunan tersebut merupakan himpunan terbatas dan tidak terlalu besar. Penyajian himpunan menggunakan enumerasi artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan siantar dua buah tanda kurung kurawal. Pada umumnya, satu himpunan diberi nama menggunakan huruf kapital atau dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Kita dapat melihat contoh di sini, ada himpunan B yang diberi nama dengan B huruf kapital dan anggota himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4 yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Kita masuk ke selanjutnya, ada simbol-simbol baku. Dalam matematika terdapat beberapa simbol-simbol baku atau umumnya digunakan dari sebuah himpunan bilangan. Himpunan bilangan tersebut biasanya ditulis tebal dan kapital. Nah, kita bisa lihat ini simbol baku biasanya digunakan untuk mendefinisikan sebuah himpunan. Nah, contohnya ada C. C biasanya menyimbolkan himpunan bilangan kompleks. Yang kedua ada R atau real yang biasanya digunakan untuk menyimbolkan himpunan bilangan real. Ada Q atau quotient yang biasa digunakan untuk menyimbolkan himpunan bilangan rasional. Yang keempat ada Zahlen atau Z yang biasa digunakan untuk menyimbolkan himpunan bilangan bulat. Yang kelima ada N atau nature yang biasa digunakan untuk menyimbolkan himpunan bilangan asli. Nah, kadang kita dihubungkan dengan himpunan yang semuanya merupakan himpunan bagian dari sebuah himpunan yang universal. Himpunannya universal disebut dengan himpunan semesta. Simbol dari himpunan semesta yaitu S dan U kapital. Selanjutnya kita masuk ke penyajian himpunan yang ketiga yaitu notasi pembentuk himpunan. Cara penyajian dengan metode ini adalah himpunan dinyatakan dengan menuliskan syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Kita bisa mengambil contoh himpunan A di mana X adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 6. Berarti itu apa tuh? Anggota dari himpunan A itu ada 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Atau notasi pembentuk himpunan juga bisa dituliskan dengan yang di bawahnya himpunan A seperti dituliskan dengan simbol-simbol matematika. Yang keempat ada diagram Venn. Nah, penyajian himpunan dengan diagram Venn itu adalah penyajian himpunan dalam bentuk grafis. Metode ini dikenal oleh matematikawan Inggris yang bernama John Venn. Nah, kita bisa ambil contoh, ada himpunan universe, himpunan semesta yang anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan himpunan A anggotanya ada 1, 2, 3, 5. Himpunan B anggotanya 2, 5, 6, 8. Nah, jika himpunan universe, himpunan A, himpunan B digambarkan dalam sebuah diagram Venn, maka jadinya seperti ini. Kita bisa lihat ya, 2 sama 5 itu merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B, makanya ada di tengah-tengah. Terus ada juga 7 sama 4, kenapa ada di luar? Karena 7 sama 4 itu bukan anggota dari himpunan A maupun anggota himpunan B. Terus kita lanjut lagi ke kardinalitas himpunan. Kardinal dari sebuah himpunan atau cardinality of the set adalah jumlah dari elemen yang berbeda dari
sebuah himpunan. Nah, kardinalitas himpunan biasa dinotasikan dengan seperti ini, di mana A merupakan sebuah himpunan. Nah, kita bisa ambil contoh, ini ada himpunan semesta yang anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka kardinal dari himpunan semesta itu 8 karena anggota dari himpunan semesta itu ada 8. Terus ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 5, maka kardinal dari himpunan A yaitu 4 karena anggota himpunan A itu ada 4. Terus ada himpunan kosong. Nah, suatu himpunan A dapat dikatakan himpunan kosong atau empty set jika dan hanya jika kardinal himpunan A itu 0. Nah, dalam kalimat lain, himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki satupun anggota. Himpunan kosong biasa dinotasikan seperti ini. Nah, selanjutnya ada himpunan bagian atau subset. Sebuah himpunan bisa saja merupakan bagian dari himpunan yang lain. Seluruh anggota yang terdapat dalam suatu himpunan bisa juga merupakan anggota himpunan lain. A merupakan himpunan bagian atau subset dari B jika dan hanya jika setiap anggota dari himpunan A itu merupakan anggota dari himpunan B. Dan bagian atau subset itu bisa dinotasikan sebagai berikut. Nah, kita bisa ambil contoh 1, 2 itu merupakan bagian dari 1, 2, 3. Nah, kalau 1, 2, 3 itu merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3 karena memiliki anggota yang sama atau 1, 2, 3 itu ada di 1, 2, 3 juga. Kita masuk ke selanjutnya yaitu kesamaan himpunan atau himpunan yang sama. Dalam teori himpunan ada kemungkinan bahwa dua buah himpunan memiliki anggota atau elemen yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua himpunan tersebut adalah sama meskipun urutan keanggotaan dari kedua himpunan tersebut berbeda. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika himpunan A atau keduanya memiliki elemen yang sama. Dengan kata lain, himpunan A sama dengan himpunan B jika himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B dan himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Nah, kesamaan himpunan atau himpunan yang sama biasa dinotasikan seperti ini. Nah, kita bisa lihat nih contoh dari kesamaan himpunan. Ada himpunan A yang anggotanya A, B, C, D dan himpunan B yang anggotanya A, D, C, B. Nah, himpunan A sama dengan himpunan B. Kenapa demikian? Karena di himpunan A itu ada A dan di himpunan B itu juga ada A. Dan di himpunan A itu ada B dan di himpunan B itu juga ada B. Di himpunan A ada C dan di himpunan B juga ada C. Di himpunan A ada D dan di himpunan B juga ada D. Maka dapat disimpulkan kalau himpunan A sama dengan himpunan B. Selanjutnya ada ekuivalensi himpunan. Nah, dalam teori himpunan, dua buah himpunan bisa saja ekuivalen. Dikatakan dua himpunan ekuivalen jika jumlah anggota dari dua himpunan tersebut sama. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Nah, dari definisi yang sudah saya sebutkan, ekuivalensi dari himpunan dapat dinotasikan sebagai berikut. Nah, kita bisa baca ya, kalau misalkan ini A ekuivalen dengan himpunan A ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal himpunan A sama dengan kardinal himpunan B. Yang selanjutnya kita masuk ke himpunan saling lepas. Nah, jika terdapat dua atau lebih himpunan yang memiliki anggota yang berbeda satu sama lainnya dan tidak memiliki satu buah anggota yang sama, maka himpunan tersebut dikatakan saling lepas atau disjoint set. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Nah, dari definisi yang sudah saya sebutkan, himpunan saling lepas dapat dinotasikan sebagai berikut. Nah, kita bisa ambil contoh himpunan A X di mana X lebih kecil sama dengan 10 dan himpunan B X di mana X lebih besar dari 10. Nah, anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B itu kan tidak sama, maka dapat disimpulkan kalau himpunan A itu saling lepas dengan himpunan B.
Selanjutnya ada himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan bagian A itu sendiri. Nah, himpunan kuasa atau power set dapat dinotasikan sebagai berikut. Nah, sedangkan jumlah elemen dari himpunan kuasa adalah himpunan kuasa dari A itu jumlahnya ada 2 pangkat kardinal A. Nah, kita bisa lihat contoh. Ada satu himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, maka himpunan kuasa dari A itu ada 8. Karena kan ini ada 1, 2, 3, 2 di pangkat kardinal dari A yaitu 3, anggotanya kan ada 3, jadi 2 pangkat 3 itu ada 8. Nah, kita bisa penjabaran di sini. Himpunan kuasa dari A ada himpunan kosong, ada 1, ada 2, ada 3, ada 1, 2, 1, 3, 2, 3, dan 1, 2, 3. Kita bisa hitung itu ada 8. Nah, terus selanjutnya ada operasi pada himpunan. Nah, operasi pada himpunan itu ada yang pertama, irisan atau intersection. Irisan atau intersection dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Irisan dapat dinotasikan sebagai berikut. Nah, ini dibacanya A irisan B. Sama dengan X, di mana X merupakan anggota dari A dan X merupakan anggota dari B. Jika dua himpunan saling lepas, maka irisan dari kedua himpunan adalah himpunan kosong, karena tidak ada anggota yang sama yang terdapat dari kedua himpunan tersebut. Karena himpunan saling lepas itu kan himpunan A tidak sama dengan himpunan B, maka tidak dapat diiriskan. Nah, kita bisa lihat di diagram Venn-nya yang berwarna abu-abu itu merupakan anggota dari himpunan A irisan himpunan B. Selanjutnya ada gabungan atau union. Gabungan atau union dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A atau himpunan B. Nah, gabungan atau union dapat dinotasikan sebagai berikut. A gabungan B sama dengan X, di mana X anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Nah, kita bisa lihat di diagram Venn-nya yang warna abu-abu itu merupakan anggota dari A gabungan himpunan B. Kita lanjut ke komplement atau komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap himpunan semesta adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen himpunan semesta yang bukan elemen himpunan A. Komplement sendiri dapat disimbolkan sebagai berikut. Notasi dari komplement sendiri yaitu sebagai berikut. X, di mana X anggota himpunan semesta dan X bukan anggota dari himpunan A. Kita bisa lihat di diagram Venn-nya yang warna abu-abu itu merupakan anggota dari himpunan A komplement. Terus kita masuk ke selisih atau difference. Selisih dari dua himpunan A dan B, suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota A tetapi bukan anggota dari himpunan B. Nah, selisih sendiri dapat dinotasikan sebagai berikut. A selisih B sama dengan X, di mana X anggota dari A dan X bukan anggota dari B, atau A tan dari B komplement. Nah, ini kita bisa lihat ya, kalau yang abu-abu itu merupakan anggota dari A selisih himpunan A selisih himpunan B. Selanjutnya kita masuk ke beda setangkup atau symmetric difference. Jika A dan B adalah himpunan, maka beda setangkup dari A dan B adalah suatu himpunan yang anggotanya ada pada A atau B tetapi tidak pada keduanya. Nah, beda setangkup ini dapat dinotasikan sebagai berikut. Nah, beda setangkup ini seperti kita bisa lihat di diagram Venn-nya yang warna abu-abu itu merupakan anggota dari A setangkup dari B. Terus yang selanjutnya ada kalian Cartesius atau Cartesian product. Jika A dan B adalah himpunan, maka perkalian Cartesian dari A dan B adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan berurut atau ordered pares
yang terbentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Perkalian Kartesian dapat dinotasikan sebagai berikut. Nah, kita bisa ambil contoh nih, ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3 dan anggota B yang anggotanya ada 2 sama 4. Nah, maka himpunan A dikalikan Kartesian himpunan B itu ada 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 2, dan 3, 4. Perampatan operasi himpunan. Operasi himpunan yang melibatkan lebih dari 2 himpunan yang lebih banyak dapat kita melakukan perampatan atau generalisasi dari operasi tersebut. Perampatan dari operasi tersebut bertujuan sebagai keefisienan dalam penulisan notasi yang panjang sehingga pembaca akan lebih memahami maksud dari operasi. Tujuan kedua adalah sebagai bentuk kekhasan matematika yang menggunakan simbol-simbol unik. Nah, beberapa operasi yang dapat dirampatkan atau digeneralkan dengan menggunakan dasar perampatan yang ada pada operasi aritmatika biasanya adalah sebagai berikut. Nah, ini bisa ya kita notasikan seperti pada gambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum aljabar himpunan. Dalam teori himpunan terdapat sifat-sifat yang berlaku pada operasi 2 himpunan atau lebih. Sifat-sifat tersebut dapat dinyatakan dalam kesamaan himpunan atau set identitas. Nah, kita bisa lihat yang pertama, hukum aljabar himpunan yang pertama ada hukum identitas, di mana himpunan A jika digabungkan dengan himpunan kosong sama dengan himpunan A itu sendiri. Himpunan A jika diiriskan dengan himpunan semesta, maka hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Yang kedua ada hukum nul atau dominasi. Yang pertama ada himpunan A jika diiriskan dengan himpunan kosong, maka akan menghasilkan himpunan kosong. Himpunan A jika digabungkan dengan himpunan semesta akan menghasilkan himpunan semesta itu sendiri. Hukum yang ketiga ada hukum komplement. Himpunan A jika digabungkan dengan himpunan A komplement akan menghasilkan himpunan semesta. Himpunan A jika diiriskan dengan himpunan A komplement akan menghasilkan himpunan kosong. Yang keempat ada hukum idempoten. Himpunan A jika digabungkan dengan himpunan A maka akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Himpunan A jika diiriskan dengan himpunan A maka akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Yang kelima ada hukum involusi, di mana himpunan A komplement jika dikomplementkan akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Yang keenam ada hukum absorpsi, di mana himpunan A jika digabungkan dengan himpunan A digabungkan himpunan B maka akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Himpunan A jika diiriskan dengan himpunan A gabung B maka akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Nah, selanjutnya ada hukum komutatif. Himpunan A jika digabungkan dengan himpunan B akan menghasilkan himpunan B digabungkan dengan himpunan A. Nah, himpunan A diiriskan dengan himpunan B akan menghasilkan himpunan B diiriskan dengan himpunan A. Yang selanjutnya ada hukum 0/1, di mana jika ada himpunan kosong dikomplementkan akan menghasilkan himpunan semesta, dan jika himpunan semesta dikomplementkan akan menghasilkan himpunan kosong. Selanjutnya ada hukum asosiatif. Himpunan A digabungkan dengan himpunan B gabung C maka akan menghasilkan himpunan A gabung himpunan B digabungkan himpunan C. Selanjutnya ada himpunan A diiriskan dengan B diiriskan C maka akan menghasilkan himpunan A diiriskan B diiriskan C. Selanjutnya ada distributif, di mana himpunan A digabungkan dengan himpunan B diiriskan dengan himpunan C maka akan menghasilkan himpunan A digabungkan dengan himpunan B dikali dengan himpunan A digabungkan dengan himpunan C. Himpunan A diiriskan dengan himpunan B digabung himpunan C maka akan menghasilkan himpunan A diiriskan dengan himpunan B dikali himpunan A diiriskan dengan himpunan C. Yang terakhir ada
hukum De Morgan, di mana himpunan A diiriskan dengan himpunan B komplement akan menghasilkan himpunan A komplement digabungkan dengan himpunan B komplement. Terus ada himpunan A digabungkan dengan himpunan B komplement akan menghasilkan himpunan A komplement diiriskan dengan himpunan B komplement. Nah, kita masuk ke prinsip dualitas himpunan. Prinsip dualitas banyak ditemukan dalam beberapa kegiatan atau kehidupan. Prinsip dualitas dimaksud adalah dua konsep yang berbeda dapat pertukaran namun tetapi memberikan jawaban yang benar. Nah, kita bisa lihat di sini ada dual dari hukum identitas, yaitu A irisan himpunan semesta maka akan menghasilkan himpunan A itu sendiri, dan hukum nul atau dominasi dualnya yaitu himpunan A gabungan dengan himpunan semesta akan menghasilkan himpunan semesta itu sendiri. Yang ketiga ada hukum komplement, di mana himpunan A digabungkan dengan himpunan A komplement akan menghasilkan himpunan universe, dan dualnya yaitu himpunan A diiriskan dengan himpunan A komplement akan menghasilkan himpunan kosong. Yang keempat ada hukum idempotent, di mana himpunan A jika digabungkan dengan himpunan A akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Dualnya yaitu himpunan A jika digabungkan dengan himpunan A jika diiriskan dengan himpunan A akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Yang kelima ada hukum penyerapan, tertera sebagai berikut. Nah, dualnya itu himpunan A diiriskan dengan himpunan A digabungkan dengan B akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Jadi ada hukum komutatif, di mana dualnya yaitu himpunan A digabungkan dengan himpunan A diiriskan dengan himpunan B akan menghasilkan himpunan B diiriskan dengan himpunan A. Nah, ada hukum asosiatif, di mana dualnya himpunan A diiriskan dengan himpunan B irisan himpunan C maka akan menghasilkan himpunan A irisan himpunan C irisan himpunan A irisan himpunan B irisan himpunan C. Nah, ada hukum distributif, di mana dualnya himpunan A irisan himpunan A irisan himpunan B gabungan himpunan C maka akan menghasilkan himpunan A irisan himpunan B gabungan dari himpunan A irisan himpunan C. Ada hukum De Morgan yang dualnya yaitu himpunan A irisan himpunan B komplement akan menghasilkan himpunan A komplement digabungkan dengan himpunan B komplement. Yang terakhir ada hukum 0/1, di mana dualnya yaitu himpunan universe atau himpunan semesta yang dikomplementkan akan menghasilkan himpunan kosong. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu prinsip inklusif eksklusif himpunan. Nah, prinsip ini dikenal dengan prinsip inklusif eksklusif. Nah, ada beberapa lemma dan teorema yang berkaitan dengan prinsip ini, yaitu yang pertama, jika A dan B adalah himpunan berhingga dan saling lepas atau disjoin, maka kardinal dari A gabungan B yaitu sama dengan kardinal dari himpunan A ditambah dengan kardinal himpunan B. Jika A, B, dan C adalah himpunan berhingga, maka kardinal dari A gabung B gabung C yaitu kardinal A gabung B gabung C itu kardinal dari himpunan A ditambah kardinal dari himpunan B ditambah kardinal dari himpunan C dikurang dengan kardinal A irisan B dikurang dengan kardinal A irisan C dikurang dengan A himpunan B irisan C ditambah dengan kardinal A irisan B irisan C. Himpunan dengan semua himpunan tersebut berhingga maka berlaku seperti pada gambar. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu himpunan ganda. Berdasarkan definisi yang menyatakan bahwa himpunan adalah kumpulan anggota yang berbeda, akan tetapi pada beberapa kondisi ada kalanya anggota dari himpunan tidak seluruhnya berbeda. Himpunan ganda atau multiset adalah himpunan yang anggotanya boleh berulang, tidak harus berbeda. Misalkan A dan B adalah himpunan ganda, maka kita bisa lihat A gabung B adalah suatu himpunan ganda yang multiplisiti
multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas maksimum elemen tersebut pada himpunan A dan B. Nah, contohnya itu ada himpunan A yang anggotanya A, B, C, C, E. Nah, ada himpunan B yang anggotanya A, B, D, dan E. Maka A gabung B adalah A, B, C, C, dan D, E. Seperti itu. Nah, kita bisa lanjut lagi ke A irisan B adalah suatu himpunan ganda yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas minimum elemen tersebut pada himpunan A dan B. Nah, kita bisa ambil contoh suatu himpunan A yang anggotanya A, B, C, C, E. Nah, himpunan B yang anggotanya ada B, D, E. Maka A irisan dari himpunan A irisan himpunan B sama dengan B, E. Isi himpunan A dan himpunan B adalah himpunan ganda yang multiplisitasnya elemennya sama dengan yang pertama, multiplisitas elemen tersebut ada pada A. Himpunan A dikurangi multiplisitas pada himpunan B jika selisihnya positif. Jika selisihnya 0 atau negatif, jika himpunannya 0 atau negatif. Nah, contohnya ada himpunan A di mana anggotanya A, B, C, C, E, dan himpunan B anggotanya A, B, D, E. Maka himpunan A selisih dengan himpunan B yaitu A, C, C. Nah, selanjutnya ada himpunan A ditambah himpunan B yang didefinisikan sebagai jumlah atau sum dua buah himpunan ganda adalah suatu himpunan ganda yang multiplisitasnya anggotanya sama dengan penjumlahan dari multiplisitas elemen tersebut adalah A dan B. Kita bisa ingat jika beda setangkup tidak didefinisikan pada himpunan ganda. Nih, kita bisa ambil contoh, ada himpunan A yang anggotanya A, B, C, C, E. Himpunan B yang anggotanya A, B, D, E. Maka himpunan A ditambah himpunan B anggotanya A, B, C, C, D, E. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pembuktian proporsi himpunan. Proporsi adalah sebuah pernyataan. Proporsi himpunan merupakan pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Pernyataan tersebut dapat berupa kesamaan atau implikasi. Kebenaran dari proporsi himpunan perlu dibuktikan. Untuk satu proposisi, kita dapat membuktikan kebenaran menggunakan beberapa metode pembuktian. Nah, metode-metode pembuktian itu adalah yang pertama menggunakan diagram Venn, yang kedua menggunakan tabel keanggotaan, yang ketiga menggunakan aljabar himpunan, yang keempat menggunakan definisi. Nah, yang pertama kita ada pembuktian proporsi himpunan menggunakan diagram Venn. Pembuktian proporsi himpunan menggunakan metode diagram Venn dapat dilakukan dengan proporsi yang bentuknya kesamaan, yaitu menggunakan diagram Venn pada dua ruas, yaitu ruas kanan dan kiri. Ruas kanan digunakan untuk proporsi sebelah kanan pada persamaan, ruas kiri digunakan untuk proporsi sebelah kiri pada persamaan. Jika diagram Venn menggunakan kesamaan hasil antara kedua ruas, maka proporsi tersebut bernilai kebenaran. Nah, kita bisa ambil contoh di mana himpunan A digabungkan dengan B irisan himpunan C. Maka kita akan membuktikan apakah himpunan tadi sama dengan himpunan A digabungkan dengan himpunan B irisan dari himpunan A digabungkan dengan himpunan C. Akan kita bisa lihat hasilnya ternyata keduanya sama ya. Maka hal ini dapat disimpulkan jika himpunan A digabungkan dengan himpunan B irisan C itu terbukti sama dengan himpunan A digabungkan dengan himpunan B irisan himpunan A digabungkan dengan himpunan C. Kita masuk ke pembuktian proposisi himpunan menggunakan tabel keanggotaan. Pembuktian proposisi himpunan menggunakan tabel keanggotaan menggunakan metode tabel keanggotaan atau membership tables dapat dilakukan dengan proposisi yang bentuknya kesamaan, yaitu dengan menggunakan angka 1 untuk menyatakan bahwa suatu anggota himpunan
dan angka 0 untuk menyatakan bukan anggota himpunan. Nilai ini dapat dianalogikan dengan true dan false, atau benar dan salah. Di sini kita ambil contoh A, irisan himpunan A, irisan B, gabungan himpunan C, apakah akan sama dengan himpunan A diiriskan himpunan B digabungkan dengan himpunan A irisan himpunan C. Nah, kita lihat di tabelnya, ternyata hasilnya sama atau ekuivalen ya, antara himpunan A diiriskan dengan himpunan B digabungkan himpunan C dengan himpunan A diiriskan himpunan B digabungkan dengan himpunan A diiriskan himpunan C. Maka proposisi tadi itu bernilai benar. Selanjutnya ada pembuktian proposisi himpunan menggunakan aljabar himpunan. Pembuktian proposisi himpunan menggunakan metode aljabar himpunan dapat dilakukan dengan proposisi yang bentuknya kesamaan. Pembuktian menggunakan metode aljabar himpunan ini mengacu dan menggunakan hukum-hukum aljabar himpunan. Nah, teorema-teorema pada aljabar himpunan dapat didefinisikan dari suatu aljabar himpunan dan juga penerapan pada dualitas himpunan. Nah, kita bisa ambil contoh, misalkan A dan B himpunan, buktikan bahwa A gabungan B selisih A sama dengan himpunan A digabungkan himpunan B. Nah, kita ambil penyelesaiannya di sini. Himpunan A digabungkan dengan himpunan B selisih dengan himpunan A itu kan sama dengan, kita bisa ambil dari definisi selisih akan menghasilkan himpunan A digabungkan dengan himpunan B diiriskan dengan himpunan A komplement. Nah, dari ini kita bisa ambil lagi dari hukum distributif, kita jabarkan menjadi himpunan A digabungkan dengan himpunan B diiriskan himpunan A digabungkan dengan himpunan A komplement. Nah, dari sini kita bisa juga, nah kan himpunan A digabungkan dengan himpunan A komplement itu kan ada nih di hukum komplement yang menghasilkan himpunan kosong. Maka hal ini menghasilkan himpunan A digabungkan himpunan B diiriskan dengan himpunan kosong. Nah, terus kita bisa lihat nih, ini juga ada di hukum identitas. Maka kita menggunakan hukum identitas, maka hasil akhirnya yaitu himpunan A digabungkan himpunan B. Nah, sehingga terbukti bahwa proposisi A gabungan himpunan B selisih himpunan A itu sama dengan himpunan A digabungkan himpunan B. Selanjutnya ada pembuktian proposisi himpunan menggunakan definisi. Pembuktian proposisi himpunan menggunakan metode definisi dapat dilakukan dengan proposisi yang bentuknya tidak kesamaan, tetapi proposisi yang bentuknya implikasi. Pada umumnya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian atau subset. Nah, kita bisa ambil contoh, misalkan A dan B himpunan. Jika A diiriskan dengan himpunan B, maka akan menghasilkan himpunan kosong, dan A subset dari himpunan B digabungkan dengan himpunan C, maka himpunan A itu sama dengan himpunan C. Nah, kita bisa membuktikan nih berdasarkan keterangan bahwa himpunan A diiriskan dengan himpunan B sama dengan himpunan kosong. Artinya himpunan A dan himpunan B adalah himpunan saling lepas, maka X anggota dari himpunan A dan X bukan dari anggota himpunan B. Nah, terus selanjutnya itu definisi yang A merupakan subset dari himpunan B digabungkan dengan himpunan C. Sesuai definisi himpunan bagian, maka X anggota dari A dan X anggota dari B digabungkan himpunan C. Maka, nah juga artinya X anggota dari himpunan B atau X anggota dari himpunan C. Berdasarkan keterangan pertama bahwa X bukan anggota dari himpunan bagian B, maka X itu merupakan anggota bagian dari C, himpunan C. Karena X anggota himpunan dari A dan X anggota himpunan dari C sesuai definisi himpunan bagian, maka A subset dengan himpunan C atau A sama dengan himpunan C.
Sehingga dapat dinyatakan bahwa jika A diiriskan dengan himpunan B sama dengan himpunan kosong dan A subset dengan himpunan B digabungkan dengan himpunan C, maka A sama dengan himpunan C adalah benar. Nah, segitu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata, salah penyebutan, ataupun salah dalam penulisan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.